Siapa nih yang memimpin kita berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa tidak boleh selesai. Oke, terima kasih. Teman-teman sebelum kesini ada agenda atau ada kegiatan? Ada aku tadi. Dari mana? Aku tadi dari rumah, habis itu langsung ke tempat organisasi. Oh, oke. Kalau aku Tadi habis kelas, Bu. langsung ke sini. Enggak sih, malah dulu tadi. Oh ya, kenapa? Kalau aku tadi ini sudah ada kegiatan sebelum. Oh, jadi ini agenda pertama ya? Oke. Dan teman-teman nih ada agenda nggak setelah ini? Apa ada kegiatan setelah pertemuan kita ini? Ada siang. Oh, makan siang. Saya juga belum makan siang. Mungkin nanti kalau selesai sesi ini kita makan siang bareng kali ya? Oh, boleh. Oke. Saya mau bertanya nih pada teman-teman sebelum kita lagi, mungkin kita perkenalan dulu ya agar lebih akrab gitu. Mungkin mulai dari saya, nanti teman-teman mengikuti perkenalannya itu isinya apa aja ya. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Anastasia Belo. Teman-teman bisa memanggil saya Ibu Tata atau Mbak Tata atau Kak Tata, itu senyaman teman-teman aja. Terus saya semester 7 ya di UM Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan dan coaching. Terus hobi saya itu menyanyi dan memasak. Terus asal daerah saya itu dari Toraja, jadi saya perantau di Malang. Mungkin dari Mbak siapa nih, Mbak Nora mungkin dulu atau siapa? Mbak, saya deh, Bu. Jadi perkenalkan, saya Novit, saya Rizky Galana, dan saya asli Malang. Terus kesibukan saya itu saya mahasiswa semester 5 jurusan administrasi pendidikan. Oke. Universitas Negeri Malang. Apa ya? Iya. Oke, jadi kita satu fakultas. Fakultas benar. Dan hobi saya itu menari dan melukis. Oh, kenali berarti. Iya. Arek Malang. Arek Malang. Oke. Sekarang dari Mbak siapa lagi nih? Saya Oke, perkenalkan teman-teman saya Akila, teman-temannya bisa dipanggil Akila atau Akila. Saya kebetulan si Malang juga, Arema. Terus saya kesibukannya saya mahasiswa jurusan hukum di UM semester 5. Dan kebetulan hobinya juga yang berbau-bau gitu lah, politik ya. Oke, berbau politik. Terus saya dari mana? Malang Kabupaten apa Malang? Malang Kabupaten. Banyak orang tuh bilang Malang aku tuh kabupaten yang tempat aku tinggal tuh di bawah gunung gitu. Itu kayak jauh banget. Kayak kamu sih mana? Wagir gitu. Oh, Wagir. Oh, kamu yang bawah gunung itu ya? Iya, enggak. Berarti Malang Wagir ini Malang mungkin Malang sangat ujung ya? Enggak, padahal enggak, masih bawah-bawah, masih Malang kabupatennya tuh masih perbatasan sama kota kalau rumahku. Oh gitu, tapi di istilahnya tuh di bawah gunung. Karena Wagir di pandangan orang tuh ya Wagir kan ada Gunung Batu, Gunung Kawi gitu kan. Kawi. Oh, oke. Lanjut. Oke, teman-teman perkenalkan nama aku Dinda Naura. Aku teman-teman bisa manggil Naura. Aku Malang sih, Bu. Tapi sih semua Malang. Oke. Kuliah di UMM, jurusan PWK. Apa itu PWK? Perencanaan wilayah dan kota. Oke. Menarik ya. Terus Hobi aku hobi aku rebahan. Hobi aku keluar sama nongkrong sih, Bu. Kopi cantik. oke. Kopi cantik. Oke, jadi semuanya ini asli Malang ya? Benar. Oke, deket-deketan berarti ya. Oke, teman-teman sebelumnya apakah pernah mengikuti sesi konseling kelompok? Belum baru pertama kali. Oke, sebelum lanjut Ibu mau jelasin nanti teknisnya seperti apa dan peraturannya seperti apa ya. Jadi pada saat ini kita melakukan sederhananya sesi diskusi dan berbagi cerita. Jadi nanti saya akan memimpin, saya akan menjadi fasilitator dalam forum ini, dalam kegiatan ini ya. Dimana nanti
urgensinya seberapa dari skala 1 sampai 10 ya. Terus nanti kita sepakati masalah siapa nih yang akan kita bahas dari urgensi yang paling tinggi. Dan seperti yang teman-teman ketahui, berarti ini semua pernah mengikuti sesi konseling individu ya? Iya. Sama semua kok, dari ASIA pasti ada, terus jalannya konseling seperti seperti apa, dan mungkin yang berbeda itu karena kita ada beberapa orang, jadinya kita lebih ke diskusi banyak orang dan diskusi lebih banyak mungkin karena kalau sesi konseling individu face to face dengan konselor kan. Kalau ini kita ada beberapa anak gitu. Maaf saya batuk. Terus kita akan menyepakati waktu. Saya akan menyebutkan dan nanti teman-teman akan menyepakati apakah setuju terkait rentang waktu yang kita pilih itu 30 sampai 35 menit. Setuju. Setuju. Karena habis ini juga ada yang nggak ada agenda, ada yang masih ada agenda, dan ada yang mau makan siang. Dan mungkin makan siangnya bareng sekali aja. Oke. Boleh. Untuk peraturannya tidak menggunakan HP selama sesi konseling, apakah bisa? Bisa. Jadi selama sesi kita fokus untuk bercerita ya, bercerita dan saling memberikan saran gitu. Jadi mungkin HP-nya bisa disimpan dulu. Kita fokus ya teman-teman ya, karena waktunya juga sangat terbatas gitu, sangat sebentar kok untuk meninggalkan gadget gitu. Oke, mungkin sampai nih yang pertama akan menyebutkan, bisa disebutkan permasalahannya apa aja, terus tingkat urgensinya bagaimana? Saya Oke, dari Mbak Ila ya. Kejadian itu beberapa minggu yang kemarin, mungkin bulan kemarin itu tuh energi aku tuh benar-benar banyak banget. Tapi di bulan ini itu energi aku benar-benar drastis, aku jadi mageran, aku jadi males. Tapi kayak kadang tuh ya gimana ya deh, kita tuh kadang aku nggak apa-apa lah istirahat dulu bentar, terusan gitu kan, kayak gitu sih. Oke, jadi Mbak Ila ini yang bisa dibilang beberapa saat lalu energinya masih oke, masih stabil, masih mantap banget nih. Dan pada akhir-akhir ini energinya malah menurun, ya dimana menurunnya tuh malah keterusan gitu. Iya, batasan gitu. Biasanya kan kalau bilang energi kita habis istirahat, oke nanti kita mulai lagi di kegiatan baru. Tapi malah sekarang keterusan. Oke. Untuk tingkat urgensinya kira-kira berapa? 5 sih. Oke, 5 nih. Siapa lagi nih? Kalau sisi akhir-akhir ini itu motivasi belajar saya itu menurun Bu. Karena kayak saya merasa tugasnya itu makin banyak ya, apalagi saya semester 5 kan di AP. Terus kayak tugasnya itu kayak gak jelas banget, semuanya itu kayak ada banget semua di setiap minggu tuh ada semua gitu loh. Jadi kayak saya tuh kayak capek, terus energinya habis, jadi saya makin malas gitu kerjainnya. Oke, jadi motivasi belajar Mbak Ali ini sangat menurun ya. Nah, dimana sudah malas belajar gitu. Sebelumnya apakah tertata di waktunya kalau belajar? Iya, tertata banget. Tugasnya itu mesti kayak ada jadwalnya sendiri gitu loh. Oke, jadi membuat tulis gitu ya. Oke, kira-kira ini urgensinya berapa? 5 juga sih Bu, karena saya sebenarnya masih ngerjain, cuma agak nggak seproduktif yang kemarin-kemarin. Oke, jadi kan sama ya, Mbak berada di skala 5. Oke, sekarang Mbak Daura nih. Kalau sih itu kayak menarik diri gitu, kayak harus komunikasi sama orang, gitu kayak gitu, menyendiri gitu di kamar, terus kayak harus buat ngelakuin hal-hal gitu loh, kayak udah di zona nyaman banget gitu. Oke, bisa dibilang Mbak Daura ini sudah terkurung dalam suatu role yang dimana memang udah nyaman dengan menarik diri, malas komunikasi, terus sering menyendiri gitu ya Mbak. Oke, kira-kira ini skalanya dari 1 sampai 10 ada berapa? Dari 1 sampai 10, 9. Wow, paling tinggi ya dari antara teman-teman. Oke. Karena apa sih, kayak merasa oke ini terus aku punya gitu kan, masa ya aku kayak diam terus, kayak gak ada tuh diam ngapain sih, kan gak ada kegiatan, gak ada kayak harusnya kan anak muda ya udah bikin karir, udah mulai ada harus ngapain ini, kayak aku
zona yang enak banget, yang kayak males mau ngapain gitu. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan dan kita sudah melihat bahwa tingkat urgensi yang paling tinggi di sini itu adalah permasalahan dari orang-orang, di mana skalanya bisa sampai 9, berarti kita bisa mengetahui di sini bahwa permasalahan yang dialami atau kendala yang dialami orang ini sangat mengganggu seperti itu ya. Dan sebelum berlanjut, saya izin untuk mencatat kegiatan atau diskusi kita pada hari ini untuk menjadi catatan pribadi saya ya. Oke, mungkin dari Mbak Daura bisa diceritakan secara lanjut nih dengan kendala yang dialami oleh orang-orang. Oke, jadi akhir-akhir ini tuh aku tuh merasa kayak gak ada saya buat, biasanya kan kayak berbicara sama temen-temen, terus kayak namanya ya sering hangout gitu kan, tapi kayak akhir-akhir ini tuh aku kayak apa sih namanya menyendiri, kayak lebih enak di kamar, terus kayak malas interaksi. Aku kan punya teman dekat gitu kan, biasanya kalau dia tuh kirim apa sih kayak diurin gitu kan, saya langsung lihat ayo di sini gitu kan. Belajar gimana nih? Ini cewek. Oh gitu. Biasanya langsung ayo gas gitu kan. Tapi kayak aku sekarang tuh kayak yang lagi nyuekin temanku gitu, pokoknya gitu kayak lagi malas nanggepin gitu loh. Kayak aku bener-bener yang nutup diri, kayak yang udah capek sama apa ya, sama pikiran apa gimana, atau kayak aku tuh lebih enak tidur gitu, kayak capek dengerin pertemuan gitu lah. Oke, iya, oke bisa dibilang nih kayak bising lah, kayak langsung capek gitu kalau itu sudah gitu ya, dan dia mau jadi benar-benar Mbak Naura ini sedang menarik diri dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya mungkin Mbak Naura ini sangat excited ya untuk melakukan hal itu. Dan kalau didengar yang tadi yang mending tidur daripada ngelakuin hal itu, mungkin bisa dibilang kalau ada waktu 5 menit nih di dalam hidup Mbak Naura, mungkin itu dipakai buat tidur ya. Iya, benar. Oke, dari teman-teman nih ada nggak yang mau ditanyakan ke Mbak Naura? Selain kayak jarang apa keluar sebelum hidup, terus kalau kegiatan lain kayak kewajiban Mbak Naura kuliah atau organisasi atau kerja atau apapun itu yang kewajiban gitu, itu gimana? Nah, ini tuh benar-benar di semester ini tuh kan emang tugasnya tuh emang lagi biar banget ya. Bentar lagi kan mau sempro gitu kan. Semester ini udah sempro ya? Kami baru belajar mengerjakan, mungkin beda ya dari anak-anak kami. Aku udah semester 7. Oh, udah semester 7. Mohon maaf ya. Iya, jadi kayak tugasnya semakin gak karuan kan ya, tapi di sisi kayak emang aku udah banget gitu loh, kayak di sisi kayak yang lagi males-malesnya, lagi kayak gak bener-bener yang badanku tuh kayak akunya sendiri, pikiranku tuh kayak bener-bener gak mau diajak kerja sama gitu, dan lagi deket gitu ya. Itu kan tadi temen deketnya ya. Kalau ini teman deket cowok yang level berapa nih? Itu kayaknya udah level, kalau di Gajar ada sampai level berapa sih? 8. Wow, udah mau berarti udah tahap mau official tapi belum ya. Kalau kayak apa ya, kewajiban di kuliah kan masih banyak tugasnya, berarti aku di semester 7 itu alhamdulillah itu masih dibantu sama teman saya ini, jadi kayak dia yang kayak ayo kerjain tugas ini, terus bilangnya kayak aku udah mau banget sama tugas, udahlah ayo aku aja nih yang kerjain, nanti kamu tinggal ininya deh gitu. Jadi kayak enak sekali ada dibantu lah part-partnya gitu, semisal kayak habis ada apa namanya tugas ini gitu kan, habis wawancara gitu, aku kan bener-bener yang otak tuh gak bisa, pikiran tuh gak bisa diajak kerja sama gitu loh Bu. Jadi kayak aku nyuruh temen-temenku nih kayak udah tadi tuh wawancaranya tuh hasilnya tuh kayak gini, aku rangkumin deh nanti sebelumnya aku jabarin gitu. Jadi ada yang bantu gitu sih Mbak. Oke. Jadi dari pertanyaan Mbak Ania tadi ini dan dijawab oleh Mbak Ania yang dimana kalau misalnya kewajiban dari pembelajaran itu gimana, kewajiban dari organisasi itu gimana, dan Mbak Nora tadi sudah menyebutkan ya bahwa misalnya di perkuliahan ini ada tugas, ada someone special mungkin ya yang membantu Mbak Nora untuk mengerjakan tugas tersebut yang bisa dibilang itu menjadi pendorong untuk Mbak Nora ya. Dan bilang tadi Mbak Nora juga bersyukur kepada Tuhan karena menghadirkan
dengan orang ini lah ya. Asik. Ya dari support system. Iya, teman-teman berapa? Oke nih, kalau dari Mbak Iwan nih, kira-kira bagaimana? Apa yang ditanyakan? Rasa malas ini tadi itu biasanya kan hadiahnya tuh sering sama kayak gimana sih lah gitu. Meskipun Mbak Naura tuh punya support system gitu dari si mas-mas ini. Lumayan sering sih ya, apalagi teman nanti kalau cewek itu kan kadang tuh PMS-nya tuh ada yang lama, ada yang dikit gitu kan ya. Iya. Ada yang 3 hari, ada yang cuma 3 hari. Bener-bener kayak gak mood. Biasanya tuh pas PMS-nya doang kak, kayak PMS sama PMS tuh yang kayak marah-marah basic gitu kan. Tapi tuh yang bulan itu aku ngerasa kayak gak mood terus gitu loh. Kayak habis biasanya tuh sebelum mens gitu kan, arah-arah gak jelasnya gitu ya. Terus pas mens gitu kan. Ya ini tuh bener-bener sebelum mens, terus pas mens, habis mens tuh kayak masih kayak gak mood gitu loh. Jadinya kalau perkiraan si mens itu sering kayak apa datangnya tuh sering apa enggak itu mens sering sih, karena kayak kalau dulu tuh ya malesku tuh paling sekedar kayak mau masuk kuliah gitu kan. Kalau sekarang tuh aku malah kayak masuk kuliah tuh oke, malah yang kayak lain-lainnya tuh yang bener-bener kayak perihal ngerjain tugas tuh oke, tapi ngumpulinnya itu gak oke. Kayak aku yang males mager ininya gitu. Padahal udah pasti ya, tapi kayak gak mau ribet gitu loh, masuk dikejar ini, masuk nyariin apa namanya mata kuliahnya, terus kayak gitunya itu Ada yang step-step yang harus dilakukan maju gitu ya. Oke. Kalau saya menangkap nih dari pertanyaan dan dari jawaban Mbak Dora barusan ini, mungkin itu terbesit yang kayak kalau kuliah aman lah, mungkin karena itu kewajiban Mbak Dora ya sekali lagi kuliah, jadi ya kita harus melakukan tanggung jawab kita untuk melakukan perkuliahan. Ngerti ya Mbak? Seperti melaksanakan kuliahnya dan mengerjakan tugas ya, meskipun kendalanya itu ada di mulanya kayak masih mager beberapa aspek gitu ya. Menurut aku itu bisa dirubah dengan cara mungkin harus mengerjakan langsung dari bukunya biasa, jangan ditunda-tunda gitu biar enggak saya kita tunda 1 hari ini aku aja kalau bahkan mau kelewatan deadline nggak bisa ngumpulin lagi. Oke. Jadi kalau dengar dari cerita dan jawaban pertanyaan dan lain-lain dari itu tadi, saya mendengar bahwa mungkin ini malas atau menutup diri itu mungkin di luar perkuliahan ya. Mungkin belum banyak di situ yang udah kayak tadi sebenarnya mau lebih cantik, yang apa-apa itu kalau teman-temannya ngomong ayo kamu langsung gas, tapi sekarang itu lebih ke menutup diri dan tidak terlalu ya gitu. Oke, dari teman-teman nih ada pertanyaan lagi nggak? Belum sih. Belum ada. Oke. Nah, Mbak Nora, saya mau tanya nih ke Mbak Nora. Misalnya kalau permasalahan ini berada di luar diri Mbak Nora, kira-kira namanya kita namain apa nih? Atau diberi nama apa? Lazy girl. Lazy Cewek banget. Iya, pas. Kenapa nih Mbak Nora mengambil nama lazy girl ini? Ya karena aku perempuan, terus kayak ya perempuan malas, pemalas perempuan gitu ya, malas banget kayak. Iya, karena mungkin teman-teman mungkin mau pernah mengalami hal yang sama, kayak agak aneh nggak sih kalau perempuan itu malas gitu kayak kok perempuan begini? Iya, biasanya kan perempuan yang kayak harus perempuan yang malas. Iya. Itu kan rajinnya itu. Oke, si lazy girls. Oke, kira-kira ini biasanya muncul kapan aja nih? Lumayan sering muncul sih ya, pas kayak itu tuh kayak males interaksi sama temen, kayak biasanya yuk kita kesini yuk, terus kan ada open baru nih gitu kan, jelasin nggak gitu kan, aku tuh yang kayak aduh baru deh gitu, kayak masih rame nggak sih gitu kan, tuh nanti males pokoknya kayak mikirnya tuh aja udah capek gitu, udah kilos gitu. Iya bener,
gitu kan, dan itu buat saya lebih males gitu. Cuma ya emang harus saya paksa banget gitu. Harus dipaksa gitu ya. Kalau dari Yola, sama kayak yang kalau dari sebelumnya, mungkin emang karena perempuan ini dirakitnya kita punya fase ya, fase menstruasinya gitu. Ada fase semangat, ada fase kita harus sakit dulu, ada fase kita harus emosi dulu, kita juga ada malasnya kayak gitu. Jadi mungkin itu udah jadi rakitan kita gitu, tapi gimana kita mengatasi rasa malas itu sendiri gitu. Ya rasa malas itu kita nggak terjebak dalam zona nyaman itu tadi, karena kan Mbak Naura tadi udah mengatakan di awal kalau misalnya zona nyaman yang Mbak Naura banget gitu. Ya semua orang kalau diikutin ya emang nyaman, tapi kan kalau misalnya kita tenggelamin juga nantinya juga nggak bakal jatuh banget gitu dalam karung nyaman itu tadi. Oke, menarik banget ya dari yang teman-teman yang sudah diucapkan oleh Mbak Ana dan Mbak Ila. Nah, si Leslie Grow ini kira-kira di orang sekitar Mbak Naura ini kira-kira yang menyadari itu siapa aja? Mungkin yang dari itu ya aku teman sih ya Bu ya, itu pakai es gitu, karena kayak nggak biasanya apa namanya kayak kamu yang selalu gas gitu, bahkan biasanya aku yang ngajakin, tapi kayak akhir-akhirnya kamu kayak bener-bener males gitu lah, kayak nggak mau, kayak bawaannya capek gitu. Oke, si LG ini biasanya kira-kira nih bagaimana tanggapan teman-teman ketika mengetahui bahwa Mbak Naura seperti itu? Tanggapan dari teman-teman, kok kamu gini mungkin, atau ada perkataan dari teman-teman atau bagaimana tanggapan teman-teman tentang si Leslie Grow ini? Gimana Bu? Kan kalau ini kan muncul nih, kira-kira tanggapan teman-teman Mbak Naura gimana? Oh, tanggapan aku sih teman-teman karena ya udah, maksudnya udah kayak banget ya, jadi kayak ya udah mungkin dia lagi di zona oh yang lagi kayak gitu nggak tahu kalau ternyata dia kayak bukan gitu, zona nyaman gitu. Jadi mungkin karena teman dekat jadinya ya udah, mungkin mereka berpikir bahwa mungkin Naura mau punya waktu sendiri dulu ya. Oke, sekarang iya boleh. Menurut itu kan sekarang dalam beberapa bulan ini si Leslie Grow ini ada, mungkin hampir 2 bulanan ini, 2 bulanan. Nah dulu pernahkah si LG itu ada gitu? Oh, of course aku merasa ada ya, cuma Nggak sekitar sekali. nggak seperti sekarang, kayak sekarang udah benar-benar nyaman banget. Kalau dulu tuh kayak Aduh, masih ada kaget-kagetnya nggak? apa Kenapa ya, ada rasa masih ada itu tuh gas lah daripada orang ini. Iya. Terus kayak sekarang tuh kayak kesadaran buat gas itu kayak hilang gitu kan. Terus yang baru si LG ini tambah parah dari yang dulu tuh aku menemukan kenyamanan dalam sangat luar biasa gitu ya. Asal ini benar-benar tempat kamu nyaman nggak sih? Tempat nyaman dan kita kalau Iya. bener ya, biasanya tuh ya kayak jam 12 malam nih ya, temen nongkrong nggak harus kopi cantik sih, kayak ya udah kopi aja gitu. So kayak yang gas, tapi kemarin tuh barusan diajakin no nyusul ya gitu kan, so kayak aduh nggak deh, udah malam kayak gitu. Itu rasanya kayak udah aduh di kasur. Iya bener. Oke, jadi dulu pernah tapi nggak separah sekarang ya, dimana dulu itu masih ada kata gas. Kalau sekarang tuh bener yang kayak udah aku di kasur aja, mau keluar gitu. Udah ada lagunya nih aku gitu. Iya, di sini gue punya kertas, mungkin Naura bisa menceritakan dulu aku ceritanya dalam bentuk positif gitu ya. Oke. Si Leslie Grow ini. Udah silakan. Iya, udah ceritakan apa sih itu. Iya, jadi apa yang kamu lakukan? Teman-teman, setelah ini ibu mau meminta teman-teman untuk menyebutkan satu kalimat yang menjadi penguat untuk cerita baru dari Mbak Naura tentang si Leslie Grow ini. Oke, ya disiapkan saja.
Ya udah, mungkin bisa dibahas keras. Oke, oke, berkait dunia indah banget. Jadi kalau aku cuma ada banyak hal yang mau coba explore di information yes. Oke, keren banget ya. Kau bangun, ayo masih banyak hal menarik di luar sana yang harus dilakukan gitu ya. Jangan terkurung di kasur. Oke, dari teman-teman nih tanggapan teman-teman tentang cerita baru dari Mbak Naura. Dari aku, Mbak Naura udah keren banget bisa membangunkan diri Mbak Naura dengan Mbak Naura bilang, ayo Naura wake up gitu, ayo Naura bangun. Itu tandanya Mbak Naura kayak bergerak diri Mbak Naura untuk ayo semangat gitu. Nggak usah kamu terlalu jatuh sejatuh-jatuhnya di lubang kenyamanan kamu, karena hal yang nyaman itu tandanya nanti sesuatu yang nyaman itu akan menjerumuskan kita ke lubang kegelapan yang kita nggak bisa explore apa itu kan dari intinya apa ya? Iya, bener banget Mbak Ila. Kalau dari mana nih kira-kira gimana nih tanggapan dari cerita baru dari Mbak Naura? Iya, gimana nih? Bener banget sih, karena kayak di usia-usia remaja awal dewasa awal remaja akhir. Iya. Dewasa awal tuh kayak kita tuh perlu-perlunya explore dunia. Bener banget. Explore dunia. Ya, kita tuh masa mudanya tuh harus dipergunakan untuk mengeksplor semua hal. Pas nikah pasti kita punya kasur. Iya, kasur, dapur, cucian, anak-anak, antara sekolah, kita ke sekolah dan lain-lain. Ya, di sini aja sekarang. Oke, bener banget. Sebelum sah jadi istri orang. Iya, dan istri orang masa jadi sebagai kita perempuan. Oke, kalau dari ibu ini sangat mengapresiasi dari cerita baru dari Mbak Naura ya, yang memang terus terbangun dari kenyamanan kita di kasur yang terlalu biasa, karena masih banyak hal yang harus kita eksplor, masih banyak hal yang harus kita ketahui gitu ya. Jangan sampai masa muda kita habis di kasur, jangan. Nanti kalau pas jadi istri udah segini itu, nanti kita melihat, aduh kok bisa gini. Nah, kalau kita mainnya eksplor pasti kita ingat, aku udah berenang kok, aduh ini dan lain-lain. Oke, masih ingat ya tadi pas ibu bilang membuatkan satu kalimat buat kamu. Oke, silakan dari Mbak Lucy. Ayo dulu. Aku mau mengubah si lazy girl jadi si strong woman gitu. Oke. Sedih banget kalau di masa-masa sekarang kayak semua hal kan sekarang kayak baru gitu kan. Iya, iya banget. Di lingkungan kita tuh semuanya tuh baru dan sedih banget kalau kita nggak explore itu. Oke, banget sih lazy girl menjadi strong woman. Oke, dari Mbak Ila. Dari Ila, si lazy girl itu coba aku pengen si lazy girl ini itu benar-benar dirobohkan dan apa ya, gimana ya ngomongnya ya, kalau aku bingung sendiri ya. Aku pengen si lazy girls yang ada di dalam diri Mbak Naura ini benar-benar dibunuh agar nanti menjadi diri Mbak Naura yang jauh lebih strong itu tadi, dan tentunya Mbak Naura harus terbang sebebas-bebasnya menjadi perempuan yang indah, karena kalau kita punya suami kita nggak akan sampai tua bebas. Kita bisa berakhir kalau misalnya suaminya nggak berjanji, Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan orang yang tepat. Benar, amin. Variatif ya, kasar dan lain-lain. Amin. Oke, sebenarnya aku kalau kita melihat pembahasan kita sudah jauh dan sangat menurut aku mendalam gitu. Jadi cuma mengatakan teman-teman terima kasih teman-teman sudah hadir pada hari ini. Ibu izin menyimpulkan dari cerita kita ya, dimana tadi Mbak Nola sudah menceritakan bahwa dia akhir-akhir ini lagi malas di bulan terakhir ya, dimana dia menyebutkan bahwa si malas ini jadi lazy girl, perempuan malas. Iya, terus karena sekarang Mbak Nola sudah memiliki cerita baru, ya dimana Mbak Nola mengatakan pada dirinya sendiri bahwa bangunlah, masih banyak hal yang ingin kita ketahui dan kita eksplor gitu, dan teman-teman juga sudah menanggapi tadi tentang yang dari Pak Ana tadi lazy girl menjadi strong woman, dari Pak Ila yang banyak tadi
Iya. kupu-kupu intinya terbangan bebas. Ya, terbang bebas gitu. Jadi ya banyak kali kita belajar yang ini, dan saya harap dari cerita yang sudah ditulis banyak orang, mungkin setiap pagi saya dibaca ke banyak orang biar menjalani hari itu lebih semangat lagi gitu, dan teringat akan kata-kata yang sudah disuntikan ke dalam pikiran kita seperti itu. Oke, dan teman-teman masih ada yang dibahas? Sudah cukup sih. Sudah cukup. Oke, karena waktu sudah menandakan hampir habis,